Sama Bu Harum Indina ya. Selamat siang Bapak Teddy atau Ibu Harum. Kita berjumpa lagi nih di kelas pasti. Oke, untuk mengawali semangat baru di tahun baru ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini mempunyai kelas pasti ya Bapak Ibu. Mungkin saat ini sudah join ya. Selamat datang Bapak Ibu, selamat bergabung lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu sehat-sehat saja ya Bapak Ibu ya, dan tetap semangat untuk mengawali awal tahun seperti itu. Kita udah lama banget ya, udah nggak mengadakan kelas pasti lagi. Dan sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara, saya dari tim digital bisnis dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia, dan tentunya di sini saya juga tidak sendirian nih. Sudah ada Mas Aji yang nanti akan membawakan di sesi pertama, dan untuk sesi pertama ini kita punya tema yang menarik Bapak Ibu, yaitu adalah tahun baru, investasi baru. Dan mungkin Bapak Ibu yang kemarin yang habis liburan ya, dan mungkin saat ini kira-kira punya perencanaan keuangan seperti apa? Seperti itu ya, maksudnya punya perencanaan apa di tahun ini, terutama perencanaan keuangan. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa jadi solusi ketika Bapak Ibu ingin berinvestasi. Dan di sini mungkin Bapak Harum, Bapak Luffy dan Ibu Harum dan Bapak Luffy dan Bapak Teddy mungkin sudah berinvestasi dan nanti akan dibahas ya oleh Mas Aji terputar investasi yang aman Bapak Ibu, dan tentunya bisa menjadi alternatif dan bisa menjadi dana darurat untuk di masa depan, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk sesi satu, mungkin saya cerita-cerita dulu nih, atau nanti akan saya screen yang mungkin Bapak Ibu belum tahu di CGSMB Sekuritas Indonesia itu ada apa aja di websitenya. Oke, saya langsung saya screen aja Bapak Ibu. Sebentar. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini langsung muncul di layar kaca Bapak Ibu ya, yaitu adalah website dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung kunjungi di cgscimb.co.id. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah mempunyai ya, mungkin Bapak Ibu yang sering ikut kelas pasti, kita sudah mempunyai produk yaitu produk syariah ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin yang Bapak Ibu yang saat ini hadir belum membuka rekening di CGS Sekuritas Indonesia, mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung kunjungi website kami ya Bapak Ibu ya di cgscimb.co.id. Dan untuk pembuka rekening itu tidak ada deposit atau nol ya Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat minimal deposit awal itu nol. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buka tanpa harus ada kriteria untuk minimum depositnya seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu udah sampai sini, mungkin Bapak Ibu di layar kaca ya, di sini udah ada scan barcode Bapak Ibu, jadi bisa langsung buka rekening di kita, jadi Bapak Ibu bisa langsung buka smartphone-nya, nggak perlu kemana-mana, pembuka rekening itu secara mudah dan mudah dan aman ya, melalui online Bapak Ibu, jadi bisa langsung scan, dan Bapak Ibu nanti bisa langsung registrasi, dan nanti Bapak Ibu hanya menyiapkan IKTP, NPWP, dan buku tabungan, seperti itu. Nah, kalau kita langsung ke register sini juga bisa Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ketika Bapak Ibu scan barcode ya, nanti Bapak Ibu langsung diarahkan ke pembuka rekening di CGSMB Sekuritas Indonesia, dan masukkan alamat email dan kata sandi Bapak Ibu, dan konfirmasi kata sandi. Caranya mudah banget, mungkin saya contohin ya. Dan masukkan passwordnya saja Bapak Ibu, dan konfirmasi saja. Pastikan password yang di atas sama konfirmasi password itu sama ya Bapak Ibu ya. Jadi agar Bapak Ibu untuk validasinya sesuai dengan password yang di atas. Nanti jangan lupa untuk klik I'm not a robot dan klik register ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang tadi saya bilang ya, untuk pembuka rekening Bapak Ibu juga harus mempersiapkan seperti KTP, NPWP, dan buku tabungan, seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu kalau misalnya pembuka rekening secara online dan mudah dan cepat ya Bapak Ibu ya, satu hari Bapak Ibu bisa langsung jadi akunnya dan Bapak Ibu bisa langsung deposit dananya ke RDN, dan nanti Bapak Ibu bisa langsung bertransaksi di investasi saham, seperti itu.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan ketika pembuka rekening, Bapak Ibu bisa langsung email di jk.cso@cgsmbi.com dan di nomor WhatsApp kami di 0815 1180 4883 dan nanti Bapak Ibu bisa menghubunginya di jam kerja ya dari Senin sampai Jumat dari jam 8.30 sampai 16.30 dan nanti Bapak Ibu akan dibantu sampai pembuka rekeningnya itu sampai selesai untuk membuka rekening di CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu jadi pembuka rekeningnya kurang lebih seperti itu ya. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat seperti edukasi investasi di sini. Di sini ada artikel ya Bapak Ibu ya, atau ini blog yang Bapak Ibu bisa baca-baca terkait seputar investasi ya Bapak Ibu ya. Yang terbaru di sini ada investor cerdas. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya di info detail sini, bisa mencari informasi-informasi atau artikel menarik lainnya di CGSMB Sekuritas Indonesia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang nggak kalah menariknya adalah kita biasanya ada berita pasar modal nih, yang kita selalu update ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita update per hari ini, itu kita ada berita pasar modal yang Bapak Ibu bisa langsung kunjungi di website kami. Bapak Ibu juga bisa langsung terupdate ya berita-berita secara lengkap, terutama ekonomi, untuk menjadi acuan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin berinvestasi, seperti itu. Oke, saya stop share dulu dan kita masuk langsung ke sesi pertama. Di sini sudah ada Mas Aji nih yang udah ready. Mungkin kita sapa dulu. Halo Mas Aji, apa kabarnya? Halo, selamat siang Wisnu dan Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Selamat siang semuanya, selamat tahun baru di tahun 2023. Nah, gimana nih kabarnya nih teman-teman dan Bapak Ibu? Semoga tetap semangat ya dan mengawali awal di tahun yang baru ini dengan optimisme dan mulai nih berani untuk mulai berinvestasi saham. Ya, kalau kita lihat di sini ya, udah rame nih, udah banyak yang penasaran nih Mas Aji tentang materinya dan pengen berinvestasi di saham nih sepertinya Mas Aji. Nah, mengingat waktunya sudah berjalan nih terus Mas Aji, waktu dan tempat dipersilakan nih Mas Aji untuk sesi pertamanya. Oke, jadi terima kasih ya udah dijelasin ya tadi Wisnu tentang sekilas tentang CGSCIB dan bagaimana fitur-fitur dan tentunya benefit ya yang bisa teman-teman bisa nanti pelajari ya bersama kita bersama CGSCIB Sekuritas dengan berbagai program-program edukasinya yang tentunya bisa bermanfaat nanti ketika teman-teman dan Bapak Ibu bisa mulai ya untuk berinvestasi saham menjadi investor di pasar modal Indonesia. Nah, saya, perkenalkan ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi perkenalkan nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, di kelas pasti di awal tahun ini, nah kita, mulai nih ya untuk kembali lagi untuk, semangat terus ya untuk bisa mengedukasi teman-teman dan Bapak Ibu supaya, bisa lebih, melek secara finansial dan berinvestasi. Karena penting banget ya Bapak Ibu ya, di tengah mungkin, kalau kita lihat memang, beberapa berita mungkin ada yang mengkabarkan bahwa mungkin dunia ini akan memasuki perlambatan pertumbuhan ekonomi ya dan juga mungkin beberapa pertumbuhan dari segi pemulihan ekonomi ini juga masih terus berlanjut ya dan tentunya mungkin penting banget nih untuk kita bisa mulai mengelola finansial dan mulai membangun passive income. Salah satunya yang bisa dimulai untuk seluruh kalangan masyarakat yaitu dengan berinvestasi saham. Nah, bagi teman-teman dan Bapak Ibu ya, ini ada Pak Teddy, Bu Harum, Bu Indah, Bu Juli, Pak Lutfi, ya Pak Teddy dan Bu Yuni. Nah, kalau misalnya ada mungkin sharing-sharing nih ya, ataupun pertanyaan, ini silakan bisa dituliskan di kolom Q&A ya. Nah, kita juga nanti bisa juga diskusi bareng ya. Tentang, investasi ataupun, juga materi yang, kita diskusikan nih pada siang hari ini. Nah, jadi kita akan membahas apa, jadi kita bahas untuk, dalam arti judul kita ya, yaitu tahun baru dan investasi, baru ya. Nah, jadi tentunya menarik banget nih ya. Nah, sebelum, kita, membahas nih, bagaimana kita ya berinvestasi di tahun yang baru, nah tentunya biasanya banyak orang ini punya resolusi nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman ya. Nah, kira-kira gimana nih resolusi di tahun kemarin? Apakah, semuanya tercapai semua atau, mungkin masih ada belum yang tercapai nih?
Nah, jadi apakah udah, banyak yang terwujud atau mungkin, masih ada yang miss nih? Nah, mungkin, boleh di-sharing-in nih teman-teman dan Bapak Ibu kira-kira apa nih resolusi di tahun yang lalu, di tahun 2022 ya, yang, ini terwujud dan mungkin, kira-kira mungkin yang belum nih apa nih? Mungkin bisa di-sharing-kan ke kita semua nih ya. Siapa tahu mungkin, kita bisa sharing nih, kira-kira gimana nih untuk bisa mewujudkannya di tahun, yang baru ini supaya resolusi kita itu nggak cuma wacana aja ya. Nah, jadi, tentunya saatnya nih di tahun yang baru kita ya, semangat, sebuah harapan ya, harapan yang tentunya bisa memberikan, manfaat kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang, mungkin mendapatkan kebahagiaan ya, rezeki yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang sebelumnya. Oleh karena itu penting banget ya, mumpung masih di awal tahun, yuk kita sama-sama nih teman-teman dan Bapak Ibu ya, untuk, bisa menyelaraskan ya bagaimana kita untuk, mewujudkan resolusi, kita masing-masing supaya sepanjang tahun ini harapannya ini bisa tercapai ya. Tentunya, pasti nggak ada yang nggak seneng ya kalau, resolusinya itu, bisa tercapai nih ya. Nah mungkin, ada yang mungkin karena kita udah bisa pergi kemana mana ya mungkin ada yang resolusinya ingin pergi ke luar negeri atau liburan ya, ataupun misalnya mungkin ada yang mungkin, keluarga baru ya, misalnya mau, berencana membeli rumah dan sebagainya. Nah tentunya bisa banget nih ya Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa, dipergunakan manfaatnya untuk mulai berinvestasi saham. Nah, jadi tentunya apa sih resolusi? Nah, resolusi tentunya adalah sebuah capaian ya, capaian ataupun goals yang ingin kita rencanakan dan harapannya kita bisa mengeksekusinya dan akhirnya ini perlahan demi perlahan ini bisa terwujud ya dengan action yang kita lakukan. Makanya kita highlight nih ya, untuk bisa mewujudkan resolusi kita harus bisa men-set atau, kita menentukan apa sih goals yang, kiranya kita bisa achieve di tahun ini. Kemudian, rencananya apa nih? Rencananya untuk bisa goals kita itu bisa terwujud ya. Nah, kemudian setelah kita rencanakan itu, kita gimana nih cara mengeksekusinya. Mungkin sama aja nih ya, misalnya kita mau planning nih Bapak Ibu ya, misalnya mungkin kita mungkin pernah, ingin, bepergian ke suatu tempat, entah keluar kota atau kemanapun ya. Misalnya pun entah, kita bepergian dengan keluarga ya, ataupun misalnya rekan kantor ya. Pasti tentunya kita akan, punya goals-nya atau dalam arti tujuan ya, misalnya ingin, mencapai atau, mengunjungi suatu tempat ya. Pasti tentunya kita udah ancer-ancer nih ya, kira-kira kapan nih waktu yang bagus yang, tentunya winning time ya, semua orang itu bisa pergi, bisa jalan ya, tentunya pasti harus ditentukan nih. Oh, misalnya mungkin pas liburan anak sekolah nih ya, supaya anak-anak bisa ikut nih liburan seneng-seneng. Nah, terus kalau udah ditentukan nih kapannya, tentunya pasti ada perencanaannya. Oh, mungkin, kira-kira, mau kemana aja nih, mau mengunjungin apa aja nih, kemudian budgetingnya berapa ya, kira-kira kalau pergi ke suatu tempat ataupun, mau berwisata itu kira-kira butuh dana berapa ya, kira-kira apa aja nih pengeluarannya, apa yang mau dibawa. Kemudian gimana nih ya, untuk misalnya mungkin kalau budgetnya belum ada, kira-kira gimana, untuk bisa, terkumpul ya, tentunya harus ada action misalnya dengan menabung, ataupun kita membuat sebuah atau membangun sebuah sumber-sumber penghasilan lainnya supaya kita bisa mengumpulkan nih, dana supaya kita bisa mewujudkan, goals yang kita impikan ya. Jadi, tentunya ini penting banget ya untuk, kita bisa diskusikan bareng-bareng, kita sharing-kan dan belajar bareng-bareng ya. Nah, tentunya gimana sih, kita bisa mewujudkan itu dengan investasi saham? Nah, nanti kita akan, kulik lebih lanjut ya, dan juga akan ada, study case yang bisa kita sharing-kan dan, bisa menjadi contoh nih, acuan bagi teman-teman Bapak Ibu semua dalam, mewujudkan resolusi. Nah, tentunya, kita ini ya, jadi yuk wujudkan resolusi di tahun 2023. Nah, kira-kira tipsnya itu apa aja sih untuk bisa menyusun resolusi? Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan nih teman-teman dan Bapak Ibu, kira-kira apa sih tujuan, goals yang, kita, ingin capai ya. Jadi itu harus spesifik ya, jadi nggak boleh
nggak boleh ngambang ya. Ibaratnya kayak misalnya kita pesen sesuatu ya, ataupun kita ingin pergi ke sesuatu, pasti kita kan tujuannya itu pasti yang tempatnya bagus, tempatnya instagramable ya, bisa buat foto-foto, kemudian juga bisa mungkin bisa muat banyak orang ya, bisa kapasitasnya bisa, dikunjungi oleh, banyak orang dan sebagainya ya, udaranya adem, kemudian pemandangannya bagus, seperti itu ya. Ataupun juga spesifik mungkin kita kebutuhannya apa nih ya, kita penting untuk dipenuhi ya. Jadi, yang pertama adalah kita harus menentukan nih, kira-kira apa nih, tujuan, yang, spesifik dari resolusi kita ya. Tentunya yang penting, bagi, yang menunjang produktivitas kita ataupun hal-hal yang lain yang tentunya sekiranya ini bisa, dapat dicapai atau terukur ya. Jadi, yang selanjutnya adalah measurable ya teman-teman ya. Jadi jangan jangan sampai, kita hanya menuliskan atau berlomba-lomba membuat sebuah resolusi, yang, bagus, tapi ketika action-nya ya, eksekusinya itu, mungkin agak sulit ya, dalam arti ngawang-ngawang ya, terlalu tinggi gitu untuk dicapai. Tentunya kalau kalau itu terlalu tinggi tentunya kita akan kesulitan ya teman-teman dan Bapak Ibu. Kita akan kesulitan, untuk bisa memulainya, untuk kira-kira gimana nih untuk mencapainya ya. Jadi tentunya nggak harus, sesuatu resolusi yang besar, yang hebat, yang mungkin, luar biasa ya, tapi tentunya hal-hal yang sederhana tapi mungkin, kita cicil nih ya, oh di tahun ini mungkin kita, mungkin nabung ya, nabung ataupun punya, dana dana sumber pendapatan lain misalnya yang ingin mungkin punya rumah ya, oh di tahun ini kita coba nih misalnya 50% ya untuk nyicil untuk, biaya KPR ya misalnya ya, misalnya untuk, yang mau punya rumah ya mungkin kalau masih belum kurang nanti tahun depan gitu ya, nggak apa-apa yang penting misalnya perlahan demi perlahan itu bisa tercapai, bisa achieve ya, namanya juga 1 tahun mungkin kita nggak bisa menang banyak ya, dalam arti bisa menggenggam semua keinginan kita, tapi tentunya oleh karena itu, karena kita nggak bisa menggenggam semua keinginan kita, tentunya kita harus, pilih nih, prioritaskan apa nih yang kira-kira kita butuhkan ya. Jadi, penting banget kita harus menentukan resolusi apa yang spesifik yang, kita bisa lakukan dan, bisa terukur. Dan, setelah itu juga harus bisa dapat tercapai ya, jangan jangan sampai, kita hanya lomba-lomba nih sama teman-teman, oh resolusinya saya jangan sampai, kalah ya, jangan sampai, lebih, kurang bagus nih dari teman saya atau orang lain ya, jadi hebat-hebatan tapi ketika dieksekusi malah, sulit nih untuk dicapai. Dan, kemudian adalah yang relevan ya, relevan dengan apa yang kita butuhkan ya, kita butuhkan. Jadi, tentunya misalnya nih, mungkin, seperti saya mungkin sekarang, ini, mungkin BBM naik nih ya, BBM mungkin, sekarang mahal nih teman-teman dan mungkin supaya ramah lingkungan ya, ramah lingkungan, oh mungkin saya butuh untuk, berencana ya untuk punya resolusi membeli sebuah, motor listrik nih ya, supaya, yang pertama hemat, BBM dan kemudian, saya juga, misalnya, bisa ramah lingkungan ya. Jadi dalam arti ini mengurangi emisi efek ya, dalam arti mengurangi emisi maksud saya, mengurangi emisi gas buang yang, tentunya ini, dihasilkan dari, bahan bakar ya. Nah, tentunya, ini hal ini relevan ya dibandingkan mungkin, saya ingin beli mobil mewah yang tentunya, belum tentu itu produktif ya. Jadi, tentunya penting banget ya untuk, sebuah, relevan dalam, kita menentukan sebuah resolusi nih teman-teman dan Bapak Ibu. Dan kemudian adalah kita menentukan timeline-nya nih. Timeline-nya dalam arti, gimana nih, dalam arti kita bisa mengeksekusi, resolusi kita, sepanjang, tahun ini ya. Misalnya mungkin, 3 bulan pertama itu kita mau melakukan apa, kemudian, di setengah tahun kita udah dapat apa, kemudian sisanya itu kira-kira, bisa nggak nih di-achieve ya gitu ya. Jadi, kita harus, perkirakan itu bisa, tercapai nih di, akhir tahun nanti nih. Nah, jadi penting banget ya. Nah, jadi gimana nih ya dalam menyusunnya ya? Nah, jadi yang pertama adalah, dari SMART tadi nih Bapak Ibu ya, spesifik, terukur, measurable, achievable, relevan, dan tembon. Nah, ini bisa, dibagi, menjadi
tiga nih ya, kira-kira mungkin resolusi, mungkin secara jangka pendek ya, mungkin dalam 3 bulan ke depan kira-kira bisa, achieve apa sih gitu ya. Nah, bisa dituliskan nih ya 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk jangka menengah nih mungkin, sampai di pertengahan tahun nih, oh mungkin, di pertengahan tahun ini misalnya, mungkin udah penat ya bekerja keras ya atau beraktivitas pengen sesekali untuk liburan. Nah, itu bisa tuliskan nih ya, resolusinya apa dan kemudian, secara jangka panjang ini gimana nih ya, yang, kiranya masih bisa, berlanjut nih di tahun depan ya. Misalnya mungkin tadi dicontohkan untuk menabung untuk cicilan rumah nih ya. Jadi misalnya mungkin, oh di tahun ini bisa nih ya, terkumpul uang untuk cicilan rumah. Nah, jadi misalnya, akhir tahun ini bisa, mulai nih ya untuk melobi, pilih-pilih properti ya untuk, mulai nyicil ya, dalam arti cicilan DP-nya ya. Nah, kemudian untuk tahun-tahun ke depan kita, punya sumber pendapatan lain ya, passive income dari investasi yang, ini bisa nih digunakan untuk membiayai cicilan kita misalnya ya. Jadi tentunya ini positif ya Bapak Ibu ya, produktif dalam arti misalnya rumah walaupun mungkin bukan untuk usaha, tapi tempat untuk kita tinggali ya, untuk tinggali supaya kita bisa nyaman tinggal ya. Kalau kita nyaman tinggal pastinya kita, bisa lebih produktif lagi ya, bisa punya kualitas hidup yang lebih bagus dan kita bisa bisa kerja lebih baik lah ya dari, ketika kita punya, tempat tinggal yang, kita bisa nyaman di situ tinggal. Nah, jadi, kira-kira apa nih Bapak Ibu ya, resolusi, yang, teman-teman dan Bapak Ibu kira-kira ingin capai ya? Mungkin secara jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, kira-kira boleh di-sharing juga nih ya bareng kita ya. Kira-kira apa nih resolusinya? Jadi mungkin bisa saling sharing nih ya, dan juga saling menyemangati teman-teman dan Bapak Ibu yang lainnya nih. Nah, kemudian setelah kita menentukan ya resolusi kita itu apa dengan tips SMART, nah selanjutnya adalah penting bagi kita untuk mengatur strategi kita ya. Jadi jangan hanya kita tulisin aja tuh ya di lembaran kertas resolusi 2023 tapi kita nggak ngelakuin ya. Kita nggak merencanakan apa yang akan kita lakukan supaya resolusi itu terwujud ya. Nah, jadi tentunya kita harus, mengatur nih ya, atur strategi ya. Kira-kira gimana nih ya rencana kita untuk, resolusi tersebut itu bisa terwujud nih ya. Kira-kira mungkin, di seperempat, tahun, di pertengahan tahun, 3/4 tahun, dan akhirnya bisa finish ya. Dan tentunya pastinya dengan strategi, kita pasti penting banget ya dengan, sebuah strategi ini yang bisa memberikan, kita guidance untuk bisa mewujudkan apa yang kita, harapkan ya dari resolusi di tahun ini. Dan, kemudian saatnya, action ya, action, untuk bisa mewujudkan, resolusinya. Nah, tentunya action, namanya, resolusi ya, pasti tentunya mungkin itu ada biayanya, cost untuk bisa kita me me dalam arti menjangkau apa yang kita inginkan ya, misalnya, mungkin membeli sebuah barang impian ataupun misalnya untuk, merencanakan liburan ya. Tentunya itu pasti membutuhkan biaya nih teman-teman. Jadi nggak hanya cuma rencana-rencana aja, tapi tentunya ada action, yang bisa ini membantu, bisa mensupport ya, secara dana itu bisa terwujud ya. Nah, tentunya, dengan itu kita harus, bisa mulai berinvestasi ya teman-teman ya, dalam arti mungkin bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah punya pekerjaan, nah seperti saya nih ya, saya sebagai karyawan di JCIMB sebagai riset analis, tentunya setiap bulan saya mendapatkan gaji ya, yang gaji yang diperoleh ketika saya bekerja setiap, hari ya, dan, diterima di akhir bulan. Ataupun Bapak Ibu yang, misalnya mungkin berwirausaha dan sebagainya, dalam arti yang, mendapatkan uang ini dari bekerja ya. Nah, tentunya mungkin yang belum adalah mendapatkan, sumber penghasilan lain yang dari passive income ya. Jadi nggak harus kita capek-capek kerja, tapi dengan aset yang kita miliki, ini kita bisa mendapatkan passive income ya. Nah, di sini mungkin yang belum, Bapak Ibu mungkin, seperti halnya nih contoh, misalnya sebagai business owner ya, seperti dicontohkan ini Bill Gates ya, Bill Gates yang punya perusahaan raksasa teknologi bernama Microsoft. Nah, jadi beliau ini punya raksasa teknologi yang di mana dia nggak harus bekerja setiap hari, tapi dengan
dengan bisnis di teknologi ya, teknologi yang dia miliki ya, dia mempunyai sebuah karyawan yang karyawan tersebut menghasilkan produktivitas yang menghasilkan penghasilan untuk perusahaan tersebut. Nah, karena Bill Gates ini pemilik dari Microsoft, nah tentunya dia akan memperoleh juga nih ya penghasilan yang tanpa dia harus bekerja, tapi karyawannya dan pekerjanya itu yang bekerja untuk menghasilkan produktivitas bagi Microsoft itu sendiri ya. Dan siapa nih ya yang di sini nggak pakai produk Microsoft dan corporation? Nah, pasti tentunya hampir di seluruh dunia semua orang ini pakai produk Microsoft ya. Nah, selain itu mungkin bagi kita untuk membangun passive income sebagai big business owner, mungkin itu memerlukan modal yang lumayan besar ya Bapak Ibu, dan mungkin nggak semuanya itu punya modal yang cukup besar. Nah, bagi saya nih ya yang pekerja kantoran, ini mungkin terbatas nih untuk memiliki sebuah bisnis yang besar ya, karyawan dan sebagainya. Nah, tapi jangan putus asa nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi dengan mulai berinvestasi, kita juga bisa nih loh bisa memperoleh passive income ya dari misalnya investasi saham ya, dengan kita rutin menabung saham ya. Nah, tentunya jika kita memilih saham yang tepat, nah tentunya nggak sulit ya bagi kita untuk bisa meraih passive income dari hasil capital gain yang kita peroleh. Nah, tentunya hal itu pasti menarik banget ya Bapak Ibu ya, untuk bisa kita mewujudkan ya, hubungannya kita bisa mewujudkan resolusi kita di awal tahun ini ya. Karena tentunya kalau kita mengandalkan gaji aja dari pekerja, mungkin itu nggak cukup ya, karena belum lagi mungkin kebutuhan dari waktu ke waktu itu terus meningkat ya, ada inflasi dan sebagainya, dan belum lagi kalau kita mungkin nggak nambahin kekayaan kita. Nah, mungkin lama-kelamaan tanpa kita sadari uang yang kita miliki ini tergerus oleh inflasi ya. Nah, jadi relate banget ya, why kenapa kita juga harus berinvestasi ya. Selain juga bisa mewujudkan resolusi kita, dengan investasi kita juga bisa mengamankan kekayaan kita dari yang namanya musuh terbesar, yaitu inflasi ya. Nah, jadi kita di sini digambarkan nih Bapak Ibu dan teman-teman ya, kenapa kita sih harus berinvestasi sih? Nah, karena tentunya ada musuh terbesar yang namanya inflasi ya. Jadi di sini kita perhatikan contohnya nih ya, kita keranjang belanjaan ya, di 10 tahun terakhir kita belanja ke supermarket, ini kita bisa borong satu keranjang troli penuh ya di tahun 2000, mungkin di tahun 2000 ya, itu sekitar 20 tahun yang lalu. Kemudian di 10 tahun yang terakhir nih masih bisa terisi setengahnya ya, untuk beli kebutuhan pokok seperti beli daging, beras ya, buah, susu dan sebagainya. Nah, di tahun yang lalu nih uang 100.000 tuh cuma bisa dapat 1, 2 barang nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Belum lagi tergantung nih kita beli merek. Hal ini terlihat banget ya Bapak Ibu bahwa investasi dalam arti uang kita ya, zaman sekarang nggak terasa, ini lama-kelamaan ini tergerogoti oleh yang namanya inflasi ya. Nah, oleh karena itu penting banget nih Bapak Ibu ya untuk sekarang kita untuk mulai nih berani mulai berinvestasi supaya bisa mengamankan kekayaan kita dari yang namanya musuh inflasi ya. Dan di sini juga terlihat ya, produk mie instan di tahun 2012 ya, 10 tahun yang lalu itu masih, satu pieces itu Rp10.000 teman-teman. Nah, namun sekarang ini harganya paling murah itu Rp3.000 ya, Rp3.000. Belum mungkin kalau varian yang beda dikit ya, atau mungkin lebih spesial, mungkin harganya bisa lebih ya, tergantung variannya apa nih yang teman-teman dan Bapak Ibu beli. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya nggak ada solusi yang lain, yaitu harus investasi nih Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih harus investasi? Kalau nabung dan yang lainnya apakah masih bisa cuan apa enggak sih? Apakah bisa men-secure keuangan kita apa enggak sih? Nah, mungkin kita bisa dibandingkan ya Bapak Ibu ya, dalam arti kenapa sih kita harus berinvestasi dan apa sih untungnya berinvestasi? Nah, jadi ini adalah return kumulatif selama long term ya, return ya selama jangka panjang
Ini di sekitar 2008 hingga 2022 Desember yang lalu. Nah, jadi terlihat nih Bapak Ibu ya, dibandingkan tabungan, investasi saham ini menjadi pilihan ya investasi yang memberikan return yang paling tinggi dibandingkan investasi yang lainnya. Nah, jadi kalau ibaratnya uang kita Rp100.000 di tahun 2008, ini secara jangka panjang kalau kita bisa investasi yang tepat, ini nilainya bisa bertumbuh menjadi 376%, atau yang dari dulunya Rp100.000 menjadi Rp476.000. Dengan asumsi ini nggak diambil selama kurun waktu tersebut ya. Jadi terus diinvestasikan dan investasi yang dipilih ini tepat. Kemudian juga obligasi ini juga masih bisa bertumbuh ya, 192.000 menjadi, kemudian deposito ini bisa tumbuh ya menjadi 165.000, kemudian emas juga masih menjadi andalan biasanya ya untuk masyarakat biasanya lebih familiar emas deposito ya. Ini yang darinya Rp100.000 menjadi Rp116.000. Nah, yang terakhir adalah tabungan. Ini bukannya tetap ya dalam arti uang 100.000-nya itu tetap bulat ya, tapi malahan berkurang nih ya teman-teman. Nah, kira-kira apa nih alasannya nih? Nah, mungkin boleh di-sharing nih teman-teman ya. Kira-kira kenapa sih kalau nabung bukannya tambah untung ataupun nilai uang kita tetap, ini malah berkurang nih ya. Nah, mungkin kalau kita tahu nih Bapak Ibu ya, kalau kita cek ke beberapa bank, ini kalau misalnya kita nyimpen uang ini di bawah 1 juta ya, itu kita nggak dapat bunga apa-apa, dalam arti bunganya 0%. Nah, apa sih yang menjadi pengurang ya? Bukannya utuh, tapi malah berkurang. Nah, ini tentunya dikurangi oleh biaya beban bulanan yang dipotong oleh bank ya. Nah, tentunya kalau kita biarin terus-menerus, uang kita bukannya bertambah, ini malah berkurang ya. Nah, oleh karena itu kita harus mulai action ya Bapak Ibu ya, untuk action untuk mulai berinvestasi. Nah, tentunya investasi apa sih yang memberikan return yang paling tinggi? Ini yaitu dengan berinvestasi saham. Tapi tentunya meskipun investasi saham itu memberikan return yang tinggi, tetap aja ya Bapak Ibu ya, kalau kita salah pilih saham, risikonya juga sama besarnya. Oleh karena itu penting banget ya, di sini kita CGSCMB Sekuritas Indonesia untuk memberikan kelas pasti edukasi untuk umum ataupun juga nanti teman-teman Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah untuk bisa terus update tentang investasi saham dan pinter nih untuk pilih investasi yang tepat. Nah, selain itu, kalau kita bandingkan nih teman-teman, rata-rata return dalam 10 tahun terakhir, nah kalau kita bandingkan dengan inflasi ya, nah di mana yang masih agak mendingan itu obligasi ya, dalam arti investasi ini beli surat utang pemerintah ya. Kalau deposito ya 50-50 ya, dia masih maintain dalam arti inflasinya sekitar 5,5%, deposito masih bisa tumbuh 5,5% ya dalam 10 tahun terakhir. Jadi mungkin bisa mengutuhkan ya, dalam arti menjaga nilai uang kita ini tidak tergerus. Nah, kemudian obligasi ini masih ada selisih keuntungan ya 6,67%. Kemudian emas ya, ini juga masih lumayan returnnya 12%, dan investasi saham dalam 10 tahun terakhir ya, returnnya ini yang masih menduduki tahta tertinggi ya, yaitu kurang lebih sekitar 14%. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, kita bisa lihat data ini berdasarkan Bursa Efek Indonesia, jadi bisa diperhatikan bahwa return dari investasi saham ini memberikan dalam arti profit atau cuan yang paling tinggi dibandingkan instrumen investasi yang lainnya yang resmi ada di pasar modal Indonesia. Nah, silakan nih monggo Bapak Ibu ya, kalau berminat berinvestasi saham, saatnya nih untuk mulai berani memulai perjalanan teman-teman untuk bisa action ya, berinvestasi saham secara rutin nih. Nanti ketika nanti udah
mengikuti kelas pasti ya Bapak Ibu untuk buka rekening saham secara online di CJCMB, dan juga nanti Bapak Ibu bisa langsung action ya untuk mulai berinvestasi saham. Tentunya menarik banget ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu udah mulai berinvestasi saham, sekaligus ini perlahan demi perlahan bisa mewujudkan dalam arti mewujudkan resolusinya ya di tahun ini ya. Amin, dan semoga resolusi impian di tahun ini bisa terwujud semua nih ya. Nah, tentunya sebelum berinvestasi kita penting banget ya untuk menyehatkan finansial kita. Istilahnya kalau kita mau mencapai sebuah tujuan, ingin lari ya, tentunya misalnya kita ingin, misalnya bepergian ke suatu tempat, pasti kita harus menyiapkan kondisi badan nih, supaya fit ya Bapak Ibu ya, supaya fit, supaya bisa menikmati perjalanan yang kita lakukan, ya, kemudian kita bisa juga menjaga, stamina ya, dalam arti, secara finansial kita, tidak, terbebani ya. Nah, oleh karena itu sebelum mulai berinvestasi penting banget untuk kita bisa, melunasi nih Bapak Ibu ya, melunasi utang-utang yang kita miliki ya, dan misalnya mungkin kalau, masih ada cicilan dan sebagainya, kita harus netralkan dulu nih ya, netralkan. Nah, mungkin kalau udah netral nih, udah nggak ada pemberat, seperti cicilan dan sebagainya, nah kita bisa mulai nih untuk, lebih sehat lagi mengelola finansial ya. Nah, sehatnya itu gimana nih? Nah, maksudnya itu adalah dalam arti kita bisa, bijak nih ya, bijak mengelola kebutuhan kita ya, kebutuhan dan kewajiban kita. Jadi, dalam arti, bukan mentang-mentang kita gaji ataupun pendapatan yang kita terima ini lagi lancar-lancarnya ya, kita asik-asikan aja ya untuk self reward ya, untuk menikmati hidup yang, tanpa kita berpikir ya bahwa sebenarnya di masa depan kita masih ada hari esok loh, yang tentunya mungkin yang, terkadang tidak kita terduga-duga ya. Ada aja hal yang mungkin, bisa terjadi ya, dan mungkin membutuhkan dana-dana darurat. Nah, oleh karena itu penting banget bagi kita untuk menyisihkan dana darurat ketika baru aja nerima, penghasilan ya teman-teman dan Bapak Ibu ya. Dana darurat dan juga sekaligus dana dingin ya untuk berinvestasi. Nah, memang kita harus, bagikan 2 ya, dalam arti membedakan antara dana darurat dan dana dingin. Jadi segmen ini tentunya punya tugas yang berbeda nih teman-teman ya. Jadi dana darurat ada dilakukan ketika misalnya, sewaktu-waktu di masa depan ya, dalam waktu dekat mungkin misalnya ada hal yang tidak terduga, misalnya, orang tua kita sakit ya, ataupun diri kita sakit ya, ataupun, ban kita bocor di tengah jalan dan sebagainya, mungkin HP rusak ya, misalnya kebanjiran jatuh ya, kejebur dan sebagainya, kecopet ya, kan kita nggak tahu nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Nah, tentunya penting banget untuk kita punya dana darurat supaya ketika, kita butuhkan ya, hal yang tidak terjadi kita butuhkan, kita nggak dalam arti kita nggak syok ya, kita nggak panik ya, dan, tentunya kita bisa siap ya, dalam arti menghadapi situasi yang tidak terduga di masa depan. Nah, kemudian untuk dana dingin, bedanya apa nih, Kak? Nah, jadi dana dingin adalah untuk, kita bisa merealisasikan ya, keinginan apa yang, kita ingin, capai nih ke depannya ya. Misalnya kita ingin bebas finansial, kita ingin mungkin membeli sebuah barang, kita ingin liburan, kita ingin nonton konser ataupun sebagainya. Nah, ini bisa digunakan untuk, melalui dana dingin ya, dalam arti dana dingin ini sebagai modal dalam berinvestasi. Nah, jadi, dana dingin, dana darurat ini adalah, disisihkan di awal ya Bapak Ibu ketika menerima penghasilan. Nah, disisihkan ini adalah dalam arti asumsinya tidak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan bulanan ya. Jadi itu udah dikurangi, di-minus dengan biaya dapur ya, biaya makan, transportasi dan sebagainya. Nah, itu ada lebihan, itu disisihkan dulu ya, disisihkan jangan disisihkan. Karena tentunya kalau nunggu sisa pasti nggak ada yang sisa nih kalau, kita ngatur keuangan ya. Jadi harus disiplin ketika menerima pendapatan kita langsung sisakan di awal, kemudian sisanya kita untuk memenuhi kebutuhan ya, kemudian, misalnya untuk makan, transportasi, beli WiFi, beli paket internet ya, kemudian
untuk beli bensin dan sebagainya ya, atau mungkin untuk biaya ojol setiap hari-hari ya, untuk transportasi, kemudian untuk bersosial, dan mungkin ya bolehlah ada sedikit mungkin ada utang dan sebagainya, tapi mungkin lebih sehat ya proporsinya mungkin 10% aja ya teman-teman ya, supaya perjalanan finansial kita itu lancar jaya ya di kedepannya ya, untuk bisa berinvestasi dan harapannya tentunya bisa mewujudkan resolusi kita masing-masing nih. Nah, setelah kita udah bisa nih ya menyehatkan finansial dan tahu pentingnya investasi sekarang ya. Nah, kemudian apa nih selanjutnya ya? Nah, tentunya faktanya adalah bahwa pekerjaan yang kita jalani ya, yang saya tekuni itu nggak akan langgeng seumur hidup ya. Jadi ada batas waktunya ketika mungkin saya nanti akhirnya pensiun ya. Nah, biasanya mungkin ketika pensiun ini di rentang usia mendekati memasuki 50 ke atas ya, 55 ataupun 60 tahun ya. Nah, jadi hal ini penting banget ya, selain juga kita mewujudkan resolusi kita secara middle term ataupun secara short term, jangka pendek ya. Nah, kita juga harus memikirkan jangka panjang gimana nih kita untuk bisa mempersiapkan masa pensiun nanti. Karena tentunya nggak terus-terusan nih kita kerja ya, kita menghasilkan uang, tentunya kalau kita pensiun, kita nggak bekerja ya, kita mungkin udah berkurang nih penghasilannya ya. Nah, tentunya, dengan berinvestasi ini bisa menjadi, salah satu alternatif passive income supaya ketika sudah tidak bekerja nanti ketika pensiun, kita udah ada dana nih Bapak Ibu ya, tabungan dana yang sejak muda kita pupuk ya, kita bangun ya untuk bisa memenuhi kebutuhan nanti di masa tua ya. Nah, biasanya sih kalau di masa tua lebih memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, seperti makan, maintain kesehatan ya, membeli suplemen ya, ataupun juga sekali-kali menikmati ataupun juga hangout ya bersama keluarga tercinta ya. Nah, tentunya siapa sih yang nggak suka ya, nggak seneng kalau masa tuanya itu tentunya sejahtera dan bisa dikelilingi oleh keluarga tercinta ya. Nah, tentunya ya semoga kita bisa mempersiapkan ya masa pensiun yang bahagia, sejahtera, dan tentunya bahagia bersama investasi saham ya. Nah, selanjutnya ketika mulai berinvestasi ya teman-teman dan Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang boleh dan kira-kira yang dihindari ya, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan ya, dalam arti kita bisa mendapatkan passive income yang bagus ya. Nah, yang pertama adalah yang jangan dilakukan ya, yang jangan dilakukan adalah kita jangan memakai dana investasi atau modal investasi dari dana hutang ya. Ya ini jangan banget ya, karena tentunya kalau kita berhutang itu tentunya dananya panas ya, dananya panas karena pasti kita akan ditagih nih, kira-kira kapan akan bayar, kapan nih kira-kira tenggat waktu kita bisa melunasinya, apalagi tentunya walaupun investasi itu mungkin ada return-nya, tapi tentunya nggak bisa diprediksi nih, pasti dalam jangka waktu investasi itu bisa profit berapa persen nih. Jadi nggak ada yang bisa memastikan ya, investasi itu profit, dalam suatu periode itu akan profit berapa persen. Tapi kita, bisa meminimalisir risikonya dengan bisa memilih saham yang tepat ya. Nah, itu, bisa menjadi prospek untuk kita bisa mendapatkan, keuntungan dari passive income, dari investasi yang kita lakukan ya. Dan, kemudian, setelah kita jangan memakai dana utang untuk modal berinvestasi, nah kemudian, yang, berikutnya adalah, semuanya itu jangan dimasukkan ke dalam satu keranjang ya. Nah jadi, tentunya seperti kita bepergian ya, kita mungkin bersepeda ya teman-teman dan Bapak Ibu ya, ataupun kita naik motor nih bawa telur, di depan kita ya, dalam arti di keranjang kantong ya, ataupun mungkin di belakang ya, di belakang mungkin kalau kita, kendaraannya itu ada kantongnya ya di belakang ya. Nah, itu bisa kita taruh. Nah, kalau kita hanya taruh di satu keranjang aja nih, misalnya mungkin, di tengah jalan ada speed bump ya, atau polisi tidur nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Nah, mungkin, kalau kita, speed-nya kenceng ya, dalam arti kecepatannya kenceng ya, ngendarain kendaraan. Mungkin ketika kita menghadapi, polisi tidur, nah mungkin bisa aja nih ada potensi telur yang kita bawa itu pecah. Nah, tentunya kalau kita hanya menumpuk
beberapa telur itu hanya di satu keranjang. Nah, mungkin kalau telur satu yang pecah, nah mungkin biasanya ke atasnya mungkin ada beberapa yang ikut pecah nih ya. Nah, supaya, misalnya keranjang investasi kita itu kalau ada satu yang turun, itu semuanya nggak ikut turun semua. Nah, kita harus diversifikasikan nih investasi kita ke beberapa keranjang ya, atau sektor yang berbeda. Jadi ibaratnya mungkin kalau satu sektor ini agak, koreksi ya, ini bisa, ada tertolong nih ke sektor yang lain yang, dia, berkinerja baik nih ya. Selanjutnya adalah jangan dengerin gosip ya, dalam arti gosip yang, kita join, grup, forum-forum ya secara online yang merekomendasikan untuk membeli investasi sebuah saham, tertentu ya, dan kemudian kita ikut-ikutan tanpa kita tahu nih kira-kira apa sih yang menjadi katalis nih untuk saham ini menarik untuk kita beli ya, itu sangat, diharamkan ya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya ini, sangat sangat, kita, tidak boleh dilakukan ya untuk kita untuk, dalam arti berinvestasi saham. Karena apa? Karena tentunya kalau kita nggak tahu apa yang kita beli, nah tentunya kalau terjadi risiko ya, saham kita turun, nah tentunya kita yang nanggung, bukan orang yang ikut yang, menyebar gosip atau menyebar, ikut-ikutan ya, dalam arti mengajak investasi itu menanggung risikonya ya, kita yang menanggung sendiri risikonya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu investasi itu kita harus tahu nih produk apa yang kita beli, perusahaannya gimana, kinerja bisnisnya gimana ya, operasional gimana ya, rekam jejak secara laporan keuangannya gimana, itu penting ya Bapak Ibu. Karena investasi saham itu bukan investasi, misalnya ada, saham-saham yang rekomendasi aja ya, yang, direkomendasi oleh orang, tapi investasi saham itu adalah sama nih Bapak Ibu ya, kita membeli sebuah bisnis ya, kita membeli sebuah, perusahaan di mana kalau perusahaannya bagus ya, sejalan nanti, harga sahamnya juga ikut bisa meningkat ya, kalau sahamnya jeblok ya juga sahamnya mungkin bisa, akan, ikut jeblok ya. Jadi oleh karena itu investasi itu juga high risk high return, ada juga risikonya yang penting banget untuk kita cermati ya sebelum mulai berinvestasi. Jadi oleh karena itu walaupun mungkin Bapak Ibu belum tahu nih kira-kira nanti kalau investasi saham, pilih saham apa. Nah nanti khusus nasabah Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah dari JCMB Sekuritas Indonesia, kita adakan rutin kelas pasti khusus nasabah ya. Jadi kita akan, rutin update, share, kira-kira saham apa nih yang menarik untuk, Bapak Ibu trading-kan ya, untuk mulai berinvestasi sebagai pilihan itu kita akan, lakukan dan sharing-kan nih ke teman-teman ya sebagai nasabah dan ini gratis ya. Makanya Bapak Ibu ketika nanti sudah, mengikuti kelas pasti pada siang hari ini, jangan lupa untuk buka rekening saham secara online di CJCMB Sekuritas Indonesia karena sangat gampang banget ya, bisa dilakukan dimanapun secara online, dan ini mudah banget ya. Dan selanjutnya adalah yang harus dilakukan adalah investasi ini harus, dengan dana nganggur ya. Jadi dianjurkan adalah kita mendiversifikasikan portofolionya ya, seperti tadi ya, jangan dimasukin ke satu keranjang aja. Dan melakukan investasi, memilih investasi dengan analisa fundamental dan teknikal. Nah, kita selanjutnya kita akan, beralih nih ke nah ini adalah study case ya Bapak Ibu dan teman-teman. Study case, kira-kira kalau investasi saham bagus nggak sih? Dan contohnya apa sih saham-saham yang, terbukti nih, telah berhasil tumbuh, signifikan ya, dalam arti tumbuhnya berkesinambungan ya. Jadi, kita nggak hanya signifikan, tapi apakah pertumbuhan itu konsisten ya, langgeng ya. Jadi nggak asal signifikan ya, karena tentunya kalau yang ngejar signifikan itu banyak banget ya, tapi tentunya untuk konsisten itu nggak semua nih ya, nggak semua, saham-saham itu bisa konsisten tumbuh. Oleh karena itu, hal ini penting banget ya, didukung oleh analisa fundamental yang penting untuk kita sama-sama nanti ketahui ya. Nah, nanti kalau teman-teman Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut, nanti bisa nih belajar bareng lebih lengkap ya untuk analisa fundamental ketika sudah menjadi nasabah dan join kelas pasti kita ya, yang nanti kita ada seri sendiri untuk fundamental. Nah, kita lanjut nih ya untuk ke study case yang berikutnya ini di sini adalah kita memberi contoh
untuk pertumbuhan saham Bank BCA ya. Nah, ini pertumbuhannya secara jangka panjang kita ukur secara 20 tahun terakhir ya. Nah, di awal tahun 2000 ini Bank BCA ini IPO atau dalam arti menerbitkan sahamnya ke publik ya. Nah, dari ini IPO-nya ini menerbitkan 662,4 juta lembar saham dengan harga penawaran 1.400 per lembar saham ya. Dengan kapitalisasi pasarnya ini 900 miliar rupiah. Nah, kemudian selama berjalannya waktu ya, karena Bank BCA ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk transaksi finansial dan mungkin siapa sih yang nggak tahu Bank BCA ya. Nah, dengan kepercayaan dan juga pertumbuhan bisnis secara fundamental perusahaan yang terus meningkat ya, ini juga telah membawa perusahaannya ini meningkat ya, harga sahamnya ini sebesar mungkin kalau sebelum stock split ya, ini setara 41.750 ya, ini per 4 Januari 2023 ataupun kalau kita terapkan metode stock split ini kisaran di harga 8.350 ya. Tapi tentunya ini harga per 4 Januari 2023 ya. Ini kita ambilkan contoh aja. Nah, kalau kapitalisasinya pasarnya gimana nih, Kak? Nah, kapitalisasi pasarnya ini udah tembus 1.000 triliun rupiah. Nah, kira-kira 1.000 triliun rupiah itu sebesar apa ya uangnya ya? Nah, mungkin kalau kita simpen di rumah ya, cetak langsung secara fisik, tentunya itu udah nggak muat ya, tumpah-tumpah ya. Tentunya pasti kapitalisasi pasar 1.000 triliun rupiah itu tinggi banget ya. Jadi ini yang menempatkan Bank BCA sebagai saham blue chip ya. Blue chip dalam arti kapitalisasi pasarnya itu jumbo nih teman-teman ya. Jadi itulah kenapa ya alasan itu namanya blue chip. Jadi kalau secara 20 tahun terakhir ini, saham Bank BCA ini kalau kita hitung secara matematis sudah menguat hampir 24 kali ya, atau tumbuh 23% per tahunnya. Menarik banget ya teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau kita udah investasi dari tahun 2000 ya, udah cicil saham Bank BCA tiap bulan lah, tiap gajian itu rutin lah ya, nabung saham Bank BCA ya. Gak hanya nabung di banknya aja nih, tapi nabung sahamnya nih. Mungkin kalau kita kumpulin ya 12 bulan kali 20 tahunan ya, mungkin coba nih dihitung-hitung dan Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita udah kipas-kipas uang ya sekarang. Nah, tapi tentunya ini sebagai contoh aja ya, bahwa kalau kita bisa pilih saham yang tepat, kita bisa kok dalam arti meraih cuan ya, dalam arti nilai kekayaan kita juga bisa ikut meningkat nih ya. Oleh karena itu, penting banget ya untuk kita nanti berinvestasi saham, nggak hanya asal investasi aja, tapi juga bisa pilih saham yang tepat ya. Karena kalau kita bisa pilih saham yang tepat, kita bisa berpotensi mendapatkan peningkatan passive income ya, dari return gain yang kita peroleh dari investasi saham. Nah, tentunya kita masuk nih ke study case ya. Nah, bagi Bapak Ibu dan teman-teman kalau ada pertanyaan ini silahkan aja nih dituliskan di kolom Q&A ya. Kita bisa juga sharing-sharing apapun yang teman-teman risaukan, gunakan, galaukan ya. Kira-kira mungkin kalau resolusi saya seperti ini kira-kira bisa tercapai nggak sih, Kak? Nah, itu juga bisa nih Bapak Ibu bisa sharingkan bersama kita ya di kelas pasti pada siang hari ini. Nah, kita langsung aja nih ya untuk bahas study case ini sebelum belum ada pertanyaan. Jadi study case ini kita lihat seorang yang bernama A ini berumur 28 tahun. Nah, jadi ibaratkan ini namanya coba kita lebih lebih enak ini Kak Bunga ya. Nah, Kak Bunga ini umurnya 28 tahun ya, bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Nah, dengan penghasilan per bulan ini 15 juta rupiah ya, dan kemudian pengeluaran tiap bulannya ini 3,5 juta rupiah. Dan juga tabungan yang sudah dimiliki saat ini 4 juta rupiah dan ini di luar dana darurat ya. Dalam arti 4 juta rupiah ini tidak termasuk tabungan dana darurat. Nah, Kak Bunga ini punya impian nih teman-teman Bapak Ibu ya untuk bisa membeli sepeda motor baru ya seharga 18 sampai 20 juta nih ya. Nah, kira-kira dengan metode SMART, nah ini contohnya aja ya untuk study case-nya. Jadi secara spesifik pasti tentunya Kak Bunga ini ingin membeli sebuah sepeda motor yang baru. Nah, kira-kira gimana nih supaya bisa terukur ya, measurable. Nah, jadi kan
misalnya dana yang sudah terkumpul ini kan 4 juta nih dari tabungan ya. Nah, kira-kira kalau dikurangi 18 sampai 20 juta itu kisarannya itu masih butuh uang sekitar 18 jutaan ya teman-teman ya, 18 sekitar 14 juta sampai 18 juta ya untuk Kak Bunga ini bisa membeli sepeda motor yang baru. Nah, gimana nih secara action-nya ya. Nah, di mana, Kak Bunga ini mulai nih untuk menyisihkan dana dingin ya, minimal Rp1.000.000 atau 10 sampai 13% dari penghasilannya setiap bulan. Nah, dengan menyisihkan dana dingin, Kak Bunga ini punya modal nih teman-teman dan Bapak Ibu untuk berinvestasi saham ya. Dengan investasi saham tersebut, Kak Bunga harapannya bisa tepat nih dengan memilih saham karena sudah ikut ya, buka rekening saham di CJCIB dan Kak Bunga ini rutin mengikuti kelas pasti khusus nasabah yang diadakan oleh CJCIB Sekuritas Indonesia. Nah, kemudian secara relevannya, di mana sepeda motor yang akan dibeli ini juga sebuah kebutuhan yang produktif ya, ini yang bisa menunjang mobilitas Kak Bunga ini untuk bekerja ya, setiap hari ke kantor ataupun, misalnya bepergian kemanapun ya, supaya bisa, tetap, terjangkau ya mobilitasnya. Nah, kemudian, secara time bound-nya ya, time bound-nya tentunya timeline-nya sebelum akhir, Desember 2023, Kak Bunga ini harus bisa, mengumpulkan ya, targetnya minimal 18 juta supaya bisa membeli sepeda motor yang baru ya. Nah, jadi ini adalah gambaran ya, rancangan tips, smart untuk bisa merancang resolusinya. Nah, ini kan ketika kita udah merancang ya teman-teman, kita udah merancang, nah kemudian action-nya gimana ya dengan investasi saham. Nah, jadi, pertama mungkin dari segi, dana dingin ya, dana dingin yang disisihkan oleh Kak Bunga ini kan minimal, sekitar range-nya ini Rp1.000.000 atau 10 hingga 13% dari penghasilan tiap bulan ya. Nah, jadi, case yang pertama adalah jika Kak Bunga ini, tidak pernah menjual sahamnya dan contohnya kita ambil, untuk berinvestasi di saham Bank BRI ya. Nah, di mana di bulan Januari ini ya, di awal bulan ini kisaran ini kalau kita ambil study case nilai return ya, nilai return Bank BRI di tahun 2022 ya, ini yang sudah terjadi ya, dan mungkin yang belum terjadi ini, nanti kita Bapak Ibu bisa, langsung segera action ketika sudah buka rekening saham ya. Jadi ini study case-nya kita ambil periode return yang di tahun 2022. Nah, jadi di bulan Januari 2022 harga BBRI ini di 4.180 ya. Nah, dengan, alokasi 10 sampai 13% dari penghasilan, Kak Bunga ini bisa membeli 4 lot saham Bank BRI ya, dengan, modalnya sekitar Rp1.672.000. Nah, kemudian juga investasi ini, rutin ya dilakukan oleh Kak Bunga nih ya, sampai dengan akhir, tahun atau Desember 2022. Nah, kemudian, dari sini nih kita teman-teman ya, ini, rutin dilakukan ya setiap awal bulan, langsung disisihkan 10 hingga 13% ya oleh Kak Bunga ya. Nah, jadi dari, aktivitas investasi yang, rutin dilakukan oleh Kak Bunga ya, ini telah, mengantongi 40, lot saham Bank BRI ya, dengan harga yang tentunya ini, berbeda-beda ya, ini sesuai dengan current price yang ada di periode tersebut ya di masing-masing, bulan. Nah, jadi singkat cerita ya secara matematis ya dari investasi, yang dilakukan ya dengan case, saham yang diinvestasikan tidak pernah dijual dan ini diakumulasikan hingga akhir tahun. Nah, dari total modal sekitar 17,8 juta. Nah, dengan, total perolehan, total lot saham 40 ya, lot saham di akhir tahun, dengan harga akhir ya saham Bank BRI di akhir tahun Desember 2022 di 4.940. Nah, nilai investasi yang diperoleh Kak Bunga ini mencapai 19,8 juta ya, atau return-nya ini 11,3% selama kurun waktu 12 bulan ya, di tahun 2022.
Nah, tentunya ini menarik banget ya teman-teman ya. Jadi dengan contohnya dengan berinvestasi di saham Bank BRI, Kak Bunga ini bisa achieve untuk bisa mengumpulkan minimal 18 juta rupiah. Nah, mungkin kita case yang lainnya nih Bapak Ibu ya, case yang lainnya misalnya kalau sahamnya kita jual deh ya di akhir bulan kita jual deh, dia realisasikan keuntungannya kalau cuan. Dengan ini rutin juga nih ya, rutin dilakukan setiap akhir bulan, ini dijual, kemudian, kita investasikan lagi ya ke saham yang sama, ke saham Bank BRI. Kira-kira mana nih ya, metode yang lebih cuan ya, yang dalam arti return-nya yang bisa lebih tinggi nih? Nah, ternyata adalah kalau case-nya saham, dijual tiap akhir bulan dan modalnya ini terus digulung ya, nah nilai return-nya ini bisa lebih tinggi ketimbang kita, sahamnya itu nggak pernah dijual ya, hanya dikumpulkan di akhir tahun dan kemudian kita jual ya. Nah, jadi, kalau case-nya nih Bapak Ibu ya, teman-teman ya, kita, tidak menjual sahamnya di akhir bulan dan, terus modalnya diinvestasikan ke saham yang sama. Nah, kita bisa melihat secara matematis, ya kita perhitungkan ya, ini nilai investasi di akhir Desember itunya menjadi 20,7 juta rupiah ya. Nah, tentunya ini bisa, menjadi gambaran ya Bapak Ibu dan teman-teman, kira-kira mana nih ya, gaya dalam berinvestasi saham yang nantinya teman-teman Bapak Ibu bisa lakukan untuk bisa mewujudkan, resolusi di awal tahun ini. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman, Bapak Ibu? Lebih suka gimana nih? Lebih suka beli saham, nabung saham, atau, lebih suka ketika udah cuan di akhir bulan kita jual dulu dan kita modalnya kita gulung ya untuk investasi kembali. Nah, tentunya, untuk, selera Bapak Ibu bisa, sesuaikan ya dengan, Bapak Ibu preferensinya mana nih, sukanya yang, lebih suka nabung, perlahan demi perlahan ya, dan, langsung jual di akhir tahun ataupun, ketika udah cuan di akhir bulan ini di dijual dulu dan, kemudian kita buat beli sahamnya lagi nih ya di awal bulan ya. Nah, jadi itu, adalah simulasi contoh, investasi ya untuk, Bapak Ibu bisa mulai mewujudkan investasi ya, mewujudkan resolusi dengan investasi saham di awal tahun ini. Nah, semoga apa yang kita sharing-kan ini bermanfaat. Nah, berhubung jam sudah menunjukkan 2.30, nah mungkin, ini adalah, berikutnya akan, dilanjutkan ya oleh, sesi kedua oleh Wisnu dan berhubung belum ada pertanyaan, nah mungkin, sebelum itu kita akan menutup dulu ya Bapak Ibu untuk sesi pertama dan mungkin Bapak Ibu yang, join di kelas pasti pada siang hari ini, jangan kemana-mana nih karena ada sesi 2 yang dibawakan oleh Wisnu ya. Ini akan membahas seputar online trading. Tentunya, penting banget ya ketika tadi Bapak Ibu udah dapat insight nih, bagaimana nih untuk merancang resolusi dan eksekusinya ya, dengan berinvestasi saham. Nah, penting banget nih gimana, aplikasinya dalam online trading supaya Bapak Ibu bisa lebih jago nih untuk berinvestasi saham. Nah, mungkin sekian nih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang, ditanyakan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa, terus, stay tune pantengin kita di semua kanal sosial media kita, ada di Instagram ya, kemudian ada di, Twitter ya, kemudian ada di Spotify, Facebook, YouTube, dan Telegram ya. Semuanya Bapak Ibu bisa ikuti gratis ya, dan tentunya apa yang tadi saya sampaikan tentunya berdasarkan data dan juga analisis, tapi tentunya dalam berinvestasi nanti tentunya Bapak Ibu, bisa, melakukan investasi keputusan sendiri ya, mengambil keputusan sendiri karena, namanya investasi itu ada, risiko yang ditanggung oleh investor. Sekian dan terima kasih, semoga sukses selalu Bapak Ibu ya, di akhir tahun nanti kita bisa, sama-sama mewujudkan resolusi kita semua ya. Dan tentunya semoga kebahagiaan, ya kesejahteraan tentunya bisa tercurahkan kepada kita semua. Akhir kata, terima kasih Bapak Ibu ya, atas, perhatiannya sampai dengan, akhir sesi 1 dan jangan kemana-mana, kita ada sesi 2. Nah mungkin, waktu dan tempatnya bisa dipersilakan nih untuk, Wisnu untuk bisa sharing ke teman-teman dan Bapak Ibu semua.
Oke, thank you Mas Haji atas penjelasannya tadi sangat jelas dan ini ya, detail sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk semakin semangat buat Bapak Ibu berinvestasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia, tentunya Bapak Ibu tadi bisa mendapatkan insight ya dari Mas Haji dan kita juga udah nyiapin juga untuk materi cara menggunakan aplikasi dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Dan monggo Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan untuk seputar platform ya, atau aplikasi, tentunya Bapak Ibu bisa langsung tanyakan saja atau bisa langsung ketik di order Q&A ya, di kolom Q&A ataupun di chat. Nanti kita akan membahas seputar platform ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan bahas secara detail seperti itu. Nah, tak perlu lama-lama lagi, mungkin saya langsung share screen saja ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah muncul share screen-nya dan mungkin di sini saya akan menampilkan aplikasi web ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, monggo langsung bisa ditanyakan saja di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini sambil sharing. Dan mungkin yang sempat belum bertanya di sesinya Mas Aji ya, mungkin karena mungkin masih mikir-mikir atau masih malu-malu ya. Nanti kita bisa bahas juga, mumpung masih ada Mas Ajinya, nanti Mas Aji bisa langsung jawab juga nih nanti kalau misalnya ada pertanyaan Bapak Ibu yang menyusul seperti itu. Oke, di sini kita akan membahas terkait platform online trading ya Bapak Ibu ya. Dan untuk lebih semangat lagi, kita akan tampilkan untuk versi webnya Bapak Ibu. Nah, yang pertama nanti saya akan tampilkan untuk login screen-nya. Yang kedua kita ada tema Bapak Ibu. Mungkin di sini yang join, Bapak Ibu yang join di kelas pasti ini mungkin sudah punya atau sudah memakai ya aplikasi dari CGS Sekuritas Indonesia yang terbaru seperti itu, atau yang Bapak Ibu belum buka akun tapi Bapak Ibu ingin bisa langsung rasakan aplikasi terbaru, nanti Bapak Ibu bisa langsung memilih for online ya. Nanti bisa langsung diarahkan ke aplikasi terbaru seperti itu. Dan mungkin yang join pada siang hari ini, ya masih menggunakan aplikasi lama, mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya, karena kita saat ini sedang memproses untuk migrasinya ke aplikasi terbaru. Dan nanti kita akan informasikan melalui email Bapak Ibu. Dan nanti kita akan mempelajari lebih lanjut dan kita kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjadi nasabah ya, kita juga akan kupas tuntas di kelas pasti ya Bapak Ibu ya. Kelas pasti untuk nasabah, ada sesinya dari research juga dari Mas Aji atau Mbak Fani atau Mas Kevin, dan itu akan membahas lebih detail terkait market Bapak Ibu. Oke, di sini ada login screen ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di sini login screen yang ditampilkan itu adalah versi web ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada versi web untuk laptop dan aplikasi versi desktop ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk yang Bapak Ibu sedang menggunakan laptop ataupun menggunakan PC atau komputer seperti itu. Nah, caranya gampang sekali Bapak Ibu untuk mengakses CGSMB terbaru. Mungkin yang Bapak Ibu saat ini belum dimigrasi, mungkin mau ditunggu ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mungkin sudah akses website aplikasi terbaru dari kami, itu nggak bisa login Bapak Ibu karena belum dimigrasi. Mungkin yang Bapak saat ini ya sudah menggunakan aplikasi terbaru dan mungkin selama ini masih menggunakan aplikasi mobile, bisa dicatat nih, bisa menggunakan linknya di sini di www.cgscmb.co.id/cmb aplikasi, dan tentunya Bapak Ibu bisa search melalui Google Chrome ataupun Mozilla dari link tersebut. Dan nanti tampilannya untuk aplikasi atau web trading kami seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya Bapak Ibu nanti akan diberikan password ya ketika Bapak Ibu baru jadi nasabah seperti itu. Diberikan password dan nanti Bapak Ibu juga diberikan PIN ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menjadi nasabah, login pertama kali di mobile, desktop maupun web, nanti langsung diarahkan untuk cek password dan PIN untuk merubah password Bapak Ibu agar lebih mudah dan gampang diingat seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini ketika login pertama kali ini adalah tampilan pertamanya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada menu Market Watch yang menampilkan 4 order book ya dari yang Bapak Ibu pilih dari salah satu saham. Misalnya di sini Bapak Ibu mau masuk saham BBRI, BBCA segala macam ya. Di sini sudah tersedia, Bapak Ibu bisa melihat harganya, bid maupun offer-nya secara real time seperti itu. Nah, termasuk di sini Bapak Ibu. Di sini menampilkan running trade ya Bapak Ibu ya, running trade untuk dari uh, terjadinya transaksi dari saham tersebut ya. Misalnya di sini kita lihat paling atas itu ada BBCA seperti itu ya. Nah, di situ
harga terjadinya suatu pembelian atau penjualan, ya kalau kita lihat sini ada harga, ada lot, dan ada persentase ya. Nah, di situ terupdate secara real time di Running Trade. Dan sekedar informasi saja Bapak Ibu, jadi kalau di CGS Sekuritas Indonesia untuk menu-menu atau informasi-informasi secara market ya, itu dapatnya secara gratis Bapak Ibu. Jadi tidak ada biaya lain untuk misalnya data ya, market data seperti fundamental atau financial report seperti itu ya, atau berita-berita yang ada di aplikasi, itu tidak dikenakan biaya tambahan Bapak Ibu. Jadi secara gratis Bapak Ibu bisa mengakses dan Bapak Ibu bisa mempelajari melalui aplikasi terbaru dari kami seperti itu. Nah, di sini juga kita sudah menyiapkan 2 tema ya, yang mungkin Bapak Ibu, smartphone Bapak Ibu saat ini atau teknologi-teknologi yang Bapak Ibu, apa namanya, yang sudah menggunakan 2 tema-tema gelap dan tema terang ini, Bapak Ibu bisa, menggunakannya ya, seperti itu di aplikasi website. Nah, kurang lebih ini ya, Bapak Ibu ya, tampilan light-nya ya, seperti ini. Dan mungkin kalau di aplikasi terbaru, aplikasi, warna tema gelapnya seperti ini ya. Dan kalau di aplikasi lama itu, Bapak Ibu itu tidak bisa menggunakan 2 tema ya, yang jadi di situ adalah ini adalah fitur terbaru dari kami untuk aplikasi CGSMB Ether terbaru seperti itu. Nah, ini adalah tampilan untuk menu market sosial lebih detail ya Bapak Ibu. Dan di sini nggak kalah kita informasikan, kita tidak lupa informasikan juga, di pojok kanan ini ada scan barcode Bapak Ibu untuk yang buka rekening ya. Jadi Bapak Ibu sambil membaca dari slide, tentunya Bapak Ibu bisa langsung nge-scan aja untuk, pembuka rekening di CGS Sekuritas Indonesia. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mengisi seperti itu ya dan mengalami kendala, nanti bisa dibantu oleh tim CS kami dan tadi sudah ada di website juga Bapak Ibu untuk alamat email dan nomor teleponnya, seperti itu. Lalu bagaimana untuk cara pembeliannya Bapak Ibu? Caranya gampang sekali Bapak Ibu kalau misalnya ke menu trade di sini, sebenarnya di market tools Bapak Ibu juga bisa melakukan pembelian atau penjualan saham. Nah, kalau di menu trade ini Bapak Ibu bisa memaksimalkan untuk melihat seperti order list, account summary, dan portofolio ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau portofolio itu Bapak Ibu bisa melihat jumlah saham apa saja yang dimiliki di portofolio, account summary Bapak Ibu bisa melihat finansial Bapak Ibu dari limit yang Bapak Ibu bisa gunakan, dana tersedia Bapak Ibu untuk melakukan transaksi saham, dan informasi lainnya terkait finansial yang ada di akun Bapak Ibu, seperti itu. Dan nggak kalah menariknya, kita lihat di geser di kanan ya Bapak Ibu ya, kita lihat di sini ada new order yang Bapak Ibu bisa, memasukkan saham yang kira-kira Bapak Ibu ingin bertransaksi seperti itu. Contohnya di sini ada saham Zing ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung search aja sahamnya di sini dan Bapak Ibu tinggal langsung memasukkan harga dan jumlah lotnya. Dan jangan lupa untuk klik buy di sini dan nanti langsung muncul konfirmasi order seperti ini. Dan jangan lupa untuk memasukkan PIN yang Bapak Ibu sudah berubah ya dari yang kita kirimkan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini konfirmasi order di sini, kita lihat di sini ada company name-nya ya. Di sini ada nama sahamnya dari nama saham tersebut. Nah, di sini ada submarketnya yaitu adalah regular market ya Bapak Ibu ya. Dan di sini terdapat untuk harganya, lotnya, dan order value-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih cara jualnya juga sama ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggeser untuk aksinya, apakah Bapak Ibu ingin melakukan pembelian atau penjualan, itu caranya mudah sekali dan Bapak Ibu bisa melakukan di mana saja di menu market watch atau Bapak Ibu bisa lihat atau bertransaksi di new order seperti itu. Nah, cara-caranya kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya untuk melakukan pembelian dan penjualan. Pastikan portofolionya Bapak Ibu itu ada atau tersedia di portofolio ketika Bapak Ibu ingin melakukan penjualan seperti itu. Karena kalau misalnya tidak ada sahamnya di portofolio, tidak bisa melakukan penjualan, jadi pastikan terlebih dahulu dan pastikan jumlah lotnya sesuai yang Bapak Ibu miliki di portofolio, seperti itu. Nah, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya ya, kalau misalnya 3 lot itu atau 1 lot itu berapa sih sebenarnya yang saya dapatkan untuk sahamnya? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu membeli 1 lot, maka yang Bapak Ibu dapatkan adalah 100 lembar saham dari yang Bapak Ibu beli di saham tersebut, seperti itu. Nah, kalau misalnya 3 lot ya gambar di sini ya, yang berarti Bapak Ibu memiliki 300 lembar saham untuk saham tersebut.
Berarti kalau misalnya kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk satu lembar itu kalau kita lihat di sini zinc itu di harga 70.000 ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya investasi itu tidak perlu mahal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada alternatif-alternatif lain dan ada harga terjangkau ketika Bapak Ibu ingin melakukan transaksi seperti itu. Dan biasanya kalau sudah jadi nasabah CGSMB Sekuritas Indonesia, biasanya tim research seperti Mas Aji, Bu Fani dan Mas Kevin ya, itu nggak lupa juga untuk membahas terkait market dan rekomendasi saham-saham pilihan yang pastinya Bapak Ibu bisa, mengikuti atau menjadi pertimbangan Bapak Ibu seperti itu. Dan pastikan Bapak Ibu tetap disclaimer on, jadi Bapak Ibu, balik lagi pertimbangan atau mau beli saham yang kami rekomendasikan balik lagi ke Bapak Ibu semua, agar Bapak Ibu bisa menjadi lebih bijak dan bisa menjadi ada gambaran ketika bertransaksi, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan amend atau withdraw order ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah fitur khusus atau menu khusus untuk Bapak Ibu yang statusnya masih open untuk merubah dari segi lot-nya ya misalnya tadi kalau kita lihat flashback gambar tadi ya, kalau kita membeli atau menjual di harga 75 misalnya contoh dan Bapak Ibu jumlah lotnya 73 jumlah lotnya itu sebenarnya 3 jumlahnya 3 seperti itu ya. Maka Bapak Ibu bisa melakukan perubahan dari jumlah lotnya atau dari harga sebelumnya seperti itu. Nah, itu adalah untuk melakukan perubahan harga atau biasa kita kenal adalah amend. Nah, kalau untuk meng-cancel Bapak Ibu, jadi misalnya Bapak Ibu tadi membeli saham Zinc, tiba-tiba Bapak Ibu tertarik membeli saham lain, tetapi dananya sudah terpakai di dana ini ya, pembelian dana Zinc ya, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan, withdraw Bapak Ibu dan pastikan statusnya masih open. Nah, ketika Bapak Ibu sudah withdraw, maka dananya akan masuk dan Bapak Ibu bisa melakukan transaksi selanjutnya ya untuk saham-saham yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Nah, untuk menggunakan menu tersebut, Bapak Ibu pastikan statusnya masih open. Nah, di sini ada portofolio Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 atau sampai 5 poin ya, yang mungkin saya akan menjelaskan, dari nomor satu. Nah, yang pertama ini adalah ada cost value Bapak Ibu, yaitu adalah nilai seluruh saham di portofolio berdasarkan harga beli nasabah atau Bapak Ibu. Nah, di sini adalah modal ketika Bapak Ibu membeli saham tersebut. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah lama nih belinya ya, udah lama belinya, beli saham PT ABCD atau Zinc seperti itu. Nah, di situ tertampil kira-kira modal saya kemarin belinya berapa ya? Nah, di situ tertampil di cost value Bapak Ibu. Lalu di nomor 2 itu ada market value Bapak Ibu, yaitu adalah nilai seluruh saham di portofolio berdasarkan harga pasar. Nah, kalau kita lihat di sini ada selisih ya dari market value dari dengan cost value-nya. Nah, dari selisih tersebut Bapak Ibu bisa mendapatkan gain atau loss Bapak Ibu karena market value-nya lebih besar daripada cost value-nya, maka Bapak Ibu mendapatkan gain seperti itu. Nah, kalau misalnya market value-nya lebih rendah seperti itu ya, maka Bapak Ibu sedang rugi ya untuk portofolionya dan kemungkinan Bapak Ibu nanti bisa melihat dari selisih harga dari cost value dengan market value. Oke, next untuk nomor 3 itu ada buying power ya Bapak Ibu ya, yaitu adalah nilai batas atas kemampuan beli nasabah atau Bapak Ibu. Nah, yang biasa kita kenal kita sebut adalah trading limit. Buying power ini biasanya Bapak Ibu ketika mendeposit dana ya, misalnya contoh Bapak Ibu mendeposit sebesar 1 juta, maka buying power yang akan diberikan oleh sekuritas ya, terutama CGC Sekuritas Indonesia itu adalah 5 kali dana cash yaitu sebesar 5 juta. Nah, limit itu gunanya buat apa sih Bapak Ibu? Nah, limit itu biasanya digunakan ketika Bapak Ibu dananya tidak mencukupi untuk membeli saham ya, atau dananya tidak mencukupi di RDN, tetapi Bapak Ibu tidak ingin kehilangan momentum ketika membeli saham tersebut. Nah, alternatifnya apa? Bapak Ibu bisa menggunakan trading limit atau buying power, tetapi Bapak Ibu juga harus tahu untuk haircut dari saham tersebut. Jadi, ketika Bapak Ibu mendapatkan haircut dari saham tersebut yang Bapak Ibu inginkan berapa persen, maka Bapak Ibu tidak bisa menggunakan maksimum dari buying power atau trading limit tersebut. Nah, di poin nomor 4 itu ada unrealized gain atau loss, yaitu adalah nilai batas kemampuan. Nah, ini sebenarnya salah Bapak Ibu. Ini adalah lebih tepatnya adalah gain atau loss itu adalah dalam persentase atau nilai keuntungan Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini gain atau loss itu sebesar 100 perak Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu itu adalah dari kondisi untung. Kalau kita lihat warnanya hijau. Nah, kalau di poin nomor 5 ini ada persentase ya, unrealized gain atau loss, yaitu adalah nilai persentase keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Jadi, banyak banget orang-orang tuh atau yang
investasi itu udah pada panik Bapak Ibu. Ketika lihat portofolionya merah, teman-teman atau Bapak Ibu langsung pada panik seperti itu ya. Nah, kalau misalnya itu jangan panik terlebih dahulu Bapak Ibu, karena itu adalah kerugian yang belum terrealisasi. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu langsung menjual sahamnya, nah itu sudah kerugian yang terrealisasi seperti itu. Nah, kalau itu kan hanya tampilan saja. Jadi selama Bapak Ibu belum melakukan penjualan, maka belum bisa dinyatakan kerugian, tapi itu adalah estimasi kerugian ketika Bapak Ibu melakukan penjualan. Nah, begitu pun sebalik ke Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu lihat portofolio hijau seperti itu ya, portofolio hijau dan Bapak Ibu lihat di portofolio berwarna hijau dan senang seperti itu ya. Nah, itu belum bisa dikatakan keuntungan karena Bapak Ibu belum melakukan aksi penjualan dari saham tersebut. Jadi ini adalah sisi positifnya adalah ketika Bapak Ibu melakukan atau Bapak Ibu merasakan kerugian seperti itu ya, tetapi belum menjual, itu belum termasuk dikatakan rugi selama Bapak Ibu belum melakukan penjualan saham, seperti itu. Nah, begitupun ketika Bapak Ibu belum, misalnya Bapak Ibu sedang untung ya, tetapi belum melakukan penjualan, maka Bapak Ibu belum dinyatakan, untung atau, gain ya, ketika Bapak Ibu belum melakukan penjualan, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu bisa, apa namanya, bisa melihat terlebih dahulu ya. Jadi kira-kira arah sahamnya itu gimana, jadi Bapak Ibu bisa, menganalisa kira-kira saham tersebut masih ada potensi keuntungan atau kerugian seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada angka summary Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini buying power ya, nomor satu itu kita sudah bahas ya sebelumnya Bapak Ibu. Lalu di nomor 2 itu ada holding market value, yaitu adalah nilai saham yang dimiliki nasabah sesuai dengan harga pasar. Nah, kalau misalnya holding market value ini adalah modal awal ya Bapak Ibu ya, yaitu sebesar 21.000, mohon maaf. Lalu di nomor 3 itu ada total aset Bapak Ibu, yaitu adalah total nilai aset dari dana dan saham Bapak Ibu. Nah, ini adalah akumulasi dari dana yang tersedia ditambah dengan, holding market value ya Bapak Ibu ya, maka total aset yang Bapak Ibu miliki sebesar Rp170.493 seperti itu. Next, selanjutnya di poin nomor 4 itu ada current balance Bapak Ibu, yaitu adalah jumlah dana current balance itu adalah jumlah dana setelah dikurangin atau ditambah transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan pada hari bursa berjalan. Jadi current balance itu ketika Bapak Ibu melakukan pembelian, maka dananya akan berkurang secara real time seperti itu. Lalu ketika Bapak Ibu melakukan penjualan, maka current balance-nya akan terupdate secara real time. Nah, itu adalah current balance Bapak Ibu. Kalau kita bergeser di nomor 5, itu berbeda lagi, yaitu adalah available cash balance, yaitu adalah jumlah dana tersedia di RDN. Nah, mungkin kalau misalnya current balance itu kan dana yang real time ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membelikan saham lagi seperti itu ya, itu bisa langsung dibelikan dengan dana yang tersedia di current balance. Tetapi pasti available cash balance-nya ketika Bapak Ibu melakukan penjualan seperti itu ya, maka available cash balance-nya itu belum terupdate, belum berkurang sepertinya, belum berkurang ketika Bapak Ibu melakukan pembelian seperti itu. Kenapa belum berkurang seperti itu ya? Karena penyelesaian transaksi Bapak Ibu itu di T+2. Maka ketika Bapak Ibu cek di available cash balance di hari hari ke depan ya, 2 hari ke depan itu, maka akan terupdate Bapak Ibu. Jadi, kalau available cash balance itu adalah jumlah dana tersedia ya di RDN dan itu gunanya untuk ketika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana atau cash withdraw yang biasa kita kenal, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kredit limit Bapak Ibu, yaitu adalah jumlah limit trading yang dimiliki oleh nasabah ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 300 juta, itu adalah maksimum yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menggunakan atau maksimumkan menggunakan limit yang kita berikan, seperti itu. Next, selanjutnya di poin nomor 7 dan 8 itu ada open buy dan open sell ya. Dan di sini sebenarnya gambarannya sama, maknanya sama, mungkin saya akan menjelaskan secara kesatuan, yaitu adalah nilai transaksi beli atau jual yang masih belum match pada hari bursa berjalan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu cek aja ketika transaksi Bapak Ibu misalnya masih open, Bapak Ibu bisa cek ke account summary dan Bapak Ibu bisa melihat open buy dan sell. Nanti akan terlampir jumlah value-nya ya, misalnya Bapak Ibu membeli saham sebesar 1 juta. Nah, nanti akan muncul sebesar 1 juta di sini, seperti itu Bapak Ibu. Begitupun sebaliknya, ketika Bapak Ibu melakukan penjualan, maka nanti akan muncul sebesar value-nya di sini sebesar 1 juta, seperti itu. Next, selanjutnya di poin nomor 9 dan 10 itu sebenarnya poinnya sama Bapak Ibu, yaitu adalah
nilai transaksi sell atau buy yang sudah match pada hari bursa berjalan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tadi statusnya open, ketika Bapak Ibu menjadi match ya, maka nanti akan muncul untuk opsi buy atau sell seperti itu. Nah, di situ akan menghilang untuk value-nya ketika Bapak Ibu transaksinya sudah settle atau sudah di T+2. Nah, jadi perlu diperhatikan juga nih ketika Bapak Ibu melakukan pembelian dan statusnya match, maka keesokan harinya tetap muncul Bapak Ibu sampai transaksi Bapak Ibu itu settle di T+2, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada menu cash withdraw ya Bapak Ibu ya, atau yang biasa kita kenal atau ini adalah penarikan dana. Jadi ini berlaku untuk aplikasi lama dan aplikasi terbaru ya Bapak Ibu ya. Jadi cut off time kita itu saat ini berada di jam 8 sampai 9.30. Ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana di jam tersebut, maka dananya dimasuk di hari yang sama ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana seperti itu. Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan di atas 9.30 penarikan dananya, maka Bapak Ibu akan diproses di keesokan harinya di hari bursa berjalan. Misalnya Bapak Ibu melakukan penarikan dana di hari Jumat di atas 9.30, maka dananya akan masuk keesokan harinya di hari bursa berjalan, yaitu adalah di hari Senin, seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini ada history chart ya Bapak Ibu ya, yang menampilkan informasi pergerakan saham dalam bentuk grafik secara historis dengan kurun waktu 1 hari hingga sampai maksimum saham tersebut IPO. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, chart tersebut kita tampilkan secara lengkap ya. Jadi maksimum dari saham BNJ ini berapa? Nah, itu akan ditampilkan sampai dari pertama IPO seperti itu. Nah, di sini juga sudah disiapkan indikator ya Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang biasa menggunakan MA atau moving average, kita sudah siapkan yang mungkin Bapak Ibu bisa mulai dari MA20 sampai MA50. Nah, di sini juga ada menu favorit Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu masukkan ya untuk saham-saham pilihan yang menurut Bapak Ibu menjadi suatu favorit dari saham tersebut, Bapak Ibu bisa memasukkan saja di menu My Favorit dari menu market seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya yang telah mengikuti kelas pasti pada siang hari ini ya, kelas pasti pertama di 2023. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah join ya, dan jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkait kelas pasti, stay tune terus di website kita atau di email Bapak Ibu. Maka di situ ada informasi terkait kelas pasti yang kita kirimkan untuk melakukan, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran seperti itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk memfollow sosial media kami seperti Instagram, Twitter, Spotify, TikTok. Jangan lupa untuk follow Facebook kita, subscribe YouTube kita, dan Telegram kita. Karena di sini banyak informasi-informasi menarik ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya kalau biasanya kita jam 8 pagi itu ada BTS, Berita Tata Saham, yang biasanya dibawakan oleh Mas Haji, Bu Fani, termasuk dengan Mas Kevin yang membahas terkait isu menarik atau hot topik ya yang ada di hari itu juga dan ekonominya itu seperti apa, dan di situ akan dikupas tuntas secara detail seperti itu. Oke, saya stop share terlebih dahulu dan di sini belum ada pertanyaan ya. Dan terima kasih Bapak Ibu, kami tutup aja dan sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Tetap semangat berinvestasi bersama CGCMB Sekuritas Indonesia, dan bagi Bapak Ibu yang belum membuka rekening CGCMB Sekuritas Indonesia, jangan lupa untuk mengunjungi di website kami di cgscmb.co.id. Selamat siang Bapak Ibu dan sampai jumpa lagi di pasti selanjutnya. Thank you Bapak Ibu.